Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم wa maghfiratu wa rizqun karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabatku semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita, istiqamah sampai nanti dicabut nyawa kita semua oleh Allah, kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dunia tempat kita untuk mencari bekal bagaimana kita melangkah agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu cepat persinggahan sementara. Ada sebagian ulama yang mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu cuma tempat mazra'ah ataupun kebun atau untuk tempat berladang. Bagaimana kita nanti ketika menghadap Allah, ketika kembali kepada Allah, mendapat bekal yang benar-benar mumpuni, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku sekalian, kita sekarang sering melihat orang-orang yang berilmu tinggi, yang sudah mumpuni ilmunya di dunia maya, di internet ataupun di YouTube. Sering kita melihat dipertontonkan oleh mereka, beliau-beliau itu tentang debat. Padahal pada hakikatnya debat itu sebenarnya lebih baik dihindari kalau memang manfaatnya tidak terlalu besar atau lebih banyak mudaratnya. Contohnya debat yang paling sering, yang paling marak sekarang kita lihat di YouTube, di mana beliau-beliau yang berilmu tinggi tersebut berdebat hal-hal yang tidak urgent, hal-hal yang tidak terlalu penting, karena masih banyak yang lebih penting dari berdebat hal tersebut. Contohnya kita sering melihat debat tentang bid'ah, kita sering melihat debat tentang hukum-hukum merayakan Maulid. Yang sebentar lagi kita akan bertepatan dengan bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Itu selalu dibahas, diperdebatkan, bahkan tidak jarang finishingnya itu menjadi perdebatan yang tidak positif, tidak mencontoh, tidak menjadi uswah, tidak menjadi contoh yang baik untuk umat. Misalnya finishingnya mengatakan bahwa ana yang paling benar, antum yang salah. Finishingnya mengatakan itu dosa, itu neraka, itu hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ana yang paling benar, antum yang salah. Dibalik oleh hal yang lain, ana yang benar, ini bid'ah hasanah, ini hal yang baik untuk dilakukan, maka tidak bertentangan dengan agama. Oke. Saya bukan ahli agama, bukan orang yang berilmu tinggi, tapi adalah jemaah ataupun orang masyarakat yang ingin mendapatkan pencerahan daripada atau kepada ustadz-ustadz yang sudah profesional, dalam artian yang sudah mumpuni ilmunya, atau yang sudah menghafal beribu-ribu hadis, atau sudah yang menghafal Al-Quran, atau juga yang sudah menguasai tafsir-tafsir Al-Quran dan juga tafsir-tafsir tentang hadis. Saya ingin mengambil suatu hal yang sangat kondensial, di mana perdebatan tersebut tidak ada suatu manfaat yang sangat besar kalau itu dilandasi dengan egoisme kita masing-masing. Karena tidak jarang kita lihat ustadz-ustadz yang berdebat tentang hukum-hukum tahlil atau hukum-hukum maulid, merayakan maulid, itu dilandasi oleh sifat egoisme. Bahkan tidak jarang beliau-beliau tersebut ingin memperlihatkan bahwa mereka atau beliau tersebut ilmunya tinggi. Beliau berdebat ingin memperlihatkan bahwa saya ini orang pintar, bahwa saya ini orang cerdas, bahwa saya ini menguasai semua hadis, bahwa saya ini menguasai
semua tafsir-tafsir Al-Quran diperlihatkan, maka di situ timbul rasa riya. Wallahu a'lam, na'udzubillah. Mudah-mudahan beliau memang ikhlas, karena sesuatu yang tidak dilandasi, tidak diawali dengan mengharap ridha Allah, itu akan berakhir dengan sia-sia dan tidak menjadi contoh bagi umat. Sahabatku sekalian, bagaimana seandainya antum bersatu? Bagi antum yang pro tentang merayakan Maulid, atau antum yang setuju, atau antum yang kontra tentang merayakan Maulid, bersatu karena ada sesuatu yang lebih urgent yang harus kita pikirkan, wahai saudaraku. Apa contohnya? Diantaranya lebih penting daripada perdebatan tentang bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah yang diperdebatkan, dan akhirnya tidak jarang saling mengecilkan atau melecehkan, seolah-olah saya yang paling benar, Sahabatku sekalian, ada sesuatu yang lebih penting. Di antaranya apa yang lebih penting tersebut? Kita ambil contoh. Masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak umat Islam, di waktu mendengar seruan azan, mereka tersebut masih santai-santai atau duduk-duduk santai di pinggir jalan atau di rumahnya. Mereka tidak langsung datang ke masjid. Itu oleh ustaz-ustaz atau oleh orang-orang yang berilmu tinggi, yang sudah menghafal Al-Quran, yang sudah menghafal hadis, beribu-ribu hadis, dan yang sudah menguasai tentang tafsir Al-Quran, agar mereka diajak bagaimana caranya untuk istiqamah berjemaah salat 5 waktu ke masjid. Sahabatku semuanya, yang urgent tersebut itu saya kira lebih penting dan lebih bermanfaat untuk kita bahas daripada selalu membahas soal bid'ah dan bid'ah. Maaf saudaraku, bukan berarti perdebatan antum itu tidak bermanfaat, tapi lebih banyak hal-hal yang tidak menjadi contoh untuk umat. Artinya banyak yang lebih bermanfaat untuk kita musyawarahkan. Saya tidak terlalu happy mendengar kata debat sebenarnya. Lebih happy mendengar kata musyawarah. Musyawarah bagus, tapi kadang musyawarah semakin memanas sehingga menjadi debat. Setelah menjadi debat saling menyalahkan. Itu sangat negatif. Itu suatu hal yang tidak mendidik. Maaf saudaraku. Sekali lagi, mari kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita udah istiqomah dalam menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah istiqomah bahwa kita sudah benar-benar melaksanakan minimal salat 5 waktu dengan khusyuk, salat 5 waktu dengan benar, di mana tempatnya? Di masjid, berjemaah di masjid bagi kaum Adam, bagi kaum laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabatku, kita terkadang melangkah tidak dilandasi oleh niat, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat disayangkan saudaraku. Antum banyak ilmu, antum sangat mulia, tapi apabila tidak dibarengi dengan keikhlasan ataupun dibumbui dengan sifat riya, maka itu akan menjadi sia-sia dan tidak menjadi contoh yang baik bagi seluruh umat. Ingatlah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Rasulullah diutus ke dunia ini, lahir ke dunia ini untuk menjadi rahmat. Apakah dengan berdebat kita akan menjadi rahmat? Akan meniru Rasulullah yang menjadi rahmat? Wahai sahabatku, wahai saudaraku, kita harus selalu mencontoh Rasulullah. Rasulullah sangat lembut. Rasulullah hatinya sangat lembut, sangat jernih pemikirannya. Sahabatku sekalian, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu istiqamah menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita. Sekali lagi, yuk kita ajak diri kita sendiri, ajak keluarga kita, ajak tetangga kita untuk minimal istiqamah berangkat ke masjid setiap 5 waktu, setiap salat 5 waktu berjemaah ke masjid. Jangan cuman kita datang ke masjid cuman tiap hari Jumat saja berjemaah ke masjid setiap hari Jumat. Zionis Israel telah mengatakan, Yahudi mengatakan, seandainya umat Islam bersatu, contohnya bersatu dalam apa?
kompak berjemaah ke masjid tiap waktunya, maka akan hancur orang Yahudi tanpa memakai senjata. Orang Yahudi akan hancur apabila kita bersatu, minimal kompak setiap waktu berjemaah ke masjid. Yang sangat disayangkan, banyak saudara kita yang membiasakan sholat ke masjid cuma di waktu hari Jumat saja. Kekompakan kita terlihat hanya seminggu sekali, wahai saudaraku. Kekompakan kita terlihat hanya tiap hari Jumat, saudaraku. Padahal seandainya kita tiap waktu, sehari semalam 5 waktu kita kompak datang ke masjid, datang ke tempat-tempat yang mulia, maka orang-orang kafir, maka orang-orang Yahudi yang mungkin sering ingin menghancurkan Islam akan hancur sendiri karena kekompakan kita dengan cara datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung antum sekalian. Ini semata-mata ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa sebenarnya masih banyak saudara-saudara kita yang harus kita ajak untuk lebih memperkuat akidah, untuk memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita, daripada kita selalu sibuk berdebat yang tidak urgent. Contohnya berdebat soal bagaimana hukumnya tahlil, bagaimana hukumnya maulid Rasulullah, bagaimana hukumnya kita merayakan maulid Rasulullah. Saya kira begini, saudaraku, keyakinan kita itu ada pada hati kita. Keyakinan kita itu ada pada hati kita. Kita tidak usah saling menyalahkan, karena ibarat kita ingin naik ke atas gunung. Bagi mereka yang ada di utara, seolah-olah matahari terbit dari mana? Dari timur atau dari barat? Bagi mereka yang ada di selatan, mungkin matahari seolah-olah terbit dari utara atau dari selatan. Tapi setelah kita naik ke puncak gunung, baru sadar bahwa sebenarnya matahari jelas keluar dari timur dan akan mengakhiri ke arah barat. Tapi selama kita masih ada di bawah gunung, di bawah bukit, kita tidak akan mendapat kejelasan. Oleh sebab itu, wallahu ya'lamu wa antum ma la ta'lamun. Kita sama-sama tidak tahu siapa yang lebih mulia di antara kita di mata Allah. Kita sama-sama tidak paham siapa yang lebih mulia di mata Allah. Apakah kita bermanfaat kalau kita cuma saling menyalahkan, memberi contoh kepada umat kita orang berilmu tinggi, tapi memberi contoh yang tidak baik? Kita selalu berdebat, saya yang lebih benar, saya lebih benar. Allahu ya'lamu antum ma la ta'lamun. Hanya Allah yang lebih tahu siapa yang lebih mulia di antara kita di mata Allah. Semoga kita selalu mendapat ridho Allah, menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita istiqomah, dan diakhiri ketika hayat nanti, ketika kita menghadap Allah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.